Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Krisis Kelangkaan BBM Pertamina Pasca Banjir, analisis dari perspektif teori pemasaran modern. Saya Alwana Lailatul Barkah sebagai moderator sekaligus pemateri dan teman-teman saya. Saya Aulianti Khairunisa sebagai pemateri. Saya Sekarajeng Kinanti. Saya Raffi Arimo Ramsa sebagai materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sekar Ajeng. Kepada Sekar dipersilakan. Baik, sebelum masuk ke inti materinya, saya akan membacakan tentang ringkasan kasus yang terjadi di laporan studi kasus ini. Banjir besar di Medan dan Sumatera Utara mengganggu distribusi BBM karena jalur transportasi terendam dan truk tangki tidak bisa mencapai SPBU. Banyak SPBU akhirnya kehabisan stok, memicu antrean panjang dan penantian warga. Minimnya informasi resmi membuat masyarakat panik buying, sehingga permintaan itu semakin melonjak dan kelangkaan semakin parah. Situasi ini memicu keluhan, menghambat aktivitas ekonomi, dan menurunkan sentimen terhadap Pertamina. Masalah tersebut bukan hanya soal distribusi fisik, tetapi juga menyangkut aspek pemasaran modern seperti perilaku konsumen, persepsi merek, dan komunikasi krisis. Nah, adapun identifikasi masalah yang terjadi, identifikasi masalah utama dari banjir ini itu yang pertama itu ada gangguan rantai pasok akibat banjir. Yang kedua itu terputusnya jalur logistik ke wilayah terdampak, karena di wilayah terdampak itu kan masih sulit untuk akses kemana-mana, sehingga logistik untuk ke sana itu susah ya. Yang ketiga itu ada keterlambatan suplai BBM ke SPBU. Karena keterlambatan suplai ini jadinya BBM itu tidak banyak stok, dan itulah yang memicu panik buying oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, yang B yaitu masalah pemasaran atau marketing problems. Yang pertama itu panik buying karena minimnya informasi resmi. Karena tidak adanya informasi dari pihak Pertamina-nya di awal, dan juga stoknya juga menipis. Oleh karena itu, orang-orang itu jadinya panik buying dan rela mengantri panjang untuk BBM karena tidak adanya informasi dari pihak Pertamina. Yang kedua yaitu komunikasi krisis yang lambat dan tidak terkoordinasi. Yang ketiga yaitu penurunan kepercayaan terhadap merek atau brand trust. Yang keempat yaitu sentimen negatif di media sosial. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sekar yang sudah menyampaikan materinya di hadapan kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pemetaan teori pemasaran modern, yaitu yang pertama yaitu customer path atau marketing 4 atau 5 dari S ke X. Dalam situasi krisis, masyarakat sebenarnya sedang berada pada fase S dan X. Mereka mencari informasi ketersediaan BBM dan langsung bertindak pergi ke SPBU. Yang kedua ada servqual, kualitas layanan dan yang turun drastis. Servqual menilai layanan berdasarkan 5 dimensi dan pada kasus ini beberapa dimensi mengalami penurunan signifikan. Yang ketiga ada brand equality, penurunan kepercayaan masyarakat. Brand equity menekankan pentingnya citra dan kepercayaan terhadap sebuah merek. Lalu yang selanjutnya ada krisis communication and marketing atau perlunya respons terkoordinasi. Dalam krisis pemasaran, komunikasi yang cepat dan terbuka menjadi kunci untuk meredam kepanikan. Minimnya update resmi membuat masyarakat menyimpulkan sendiri kondisi lapangan sehingga efek krisis melebar dan tanpa strategi komunikasi krisis, perusahaan terlihat pasif. Yang kelima ada perilaku konsumen di bawah
ketidakpastian atau behavioral marketing. Psikologi konsumen berubah drastis ketika mereka merasa akan kekurangan sumber daya penting. Selanjutnya ada analisis kasus. Banjir di Medan menyebabkan terputusnya jalur distribusi BBM sehingga terjadi mismatch antara permintaan yang tetap tinggi dan supply yang terlambat. Kondisi ini memicu perubahan perilaku konsumen, meningkatnya persepsi resiko, dominasi informasi tidak resmi, dan akhirnya panic buying akibat ketidakpastian. Pertamina menghadapi tekanan besar, tetapi kelemahan utama justru muncul pada sisi komunikasi krisis yang lambat, minim klarifikasi, dan tidak terkoordinasi sehingga informasi asimetris makin memperburuk situasi. Fenomena ini selaras dengan teori perilaku konsumen atau risk perception scarcity effect, behavioral economics atau loss aversion, serta teori pemasaran modern mengenai customer experience dan brand trust. Akibatnya, krisis distribusi berubah menjadi krisis persepsi, di mana pengalaman negatif dan rumor mempercepatan penurunan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia yang sudah menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi, dipersilahkan. Benchmark International Comparative Case Study. Perbandingan dengan 4 perusahaan energi besar yang pernah menghadapi krisis serupa. Yang pertama adalah Shell Inggris 2021. Pada krisis BBM Inggris 2021, Shell menerapkan komunikasi yang ketat dan fokus pada reputasi dengan menenangkan publik melalui pesan resmi berbasis fakta bersama pemerintah tanpa promosi atau komunikasi komersial. Konteks ini berbeda dari Pertamina yang menghadapi krisis akibat banjir dan kerusakan distribusi dengan publik Indonesia yang lebih rentan terhadap rumor media sosial. Dari kasus Shell, praktik relevan bagi Pertamina adalah menjaga komunikasi yang singkat dan konsisten, berkoordinasi dengan pemerintah, serta memberikan transparansi secukupnya untuk mempertahankan kepercayaan tanpa memicu kepanikan. Yang kedua, BP atau UK Fuel Crisis. Dalam krisis BBM Inggris 2021, BP fokus pada damage control setelah memo internal bocor dan memicu panik buying. Mereka menenangkan publik melalui klarifikasi faktual, menegaskan gangguan hanya sementara karena kekurangan sopir, serta menyelaraskan pesan dengan pemerintah. Krisis BP berbeda dari Pertamina yang menghadapi bencana alam dan dinamika rumor media sosial. Pelajaran utama Pertamina: jaga disiplin informasi internal, lakukan respon publik cepat dan jelas, serta perkuat koordinasi komunikasi dengan pemerintah untuk menjaga kepercayaan. Benchmark International Conference Case Study. Yang ketiga, Petronas atau banjir Malaysia. Pada krisis banjir Malaysia, Petronas menonjolkan strategi berbasis CSR dengan fokus pada bantuan kemanusiaan dan pembaruan informasi operasional yang empatik. Berbeda dengan Indonesia yang bencananya lebih luas dan tidak terprediksi, konteks Malaysia lebih mudah diintimidasi. Pelajaran untuk Pertamina: perkuat komunikasi empati, transparansi, real time, dan respon cepat berbasis komunitas untuk menjaga kepercayaan publik saat bencana. Yang keempat, Total Energies atau Prancis. Dalam menghadapi krisis akibat pemogokan dan kenaikan harga energi di Prancis, Total Energies menggunakan strategi komunikasi agresif dan transparan, termasuk penjelasan rutin soal supply serta program pemotongan harga untuk meredakan kemarahan publik. Krisis ini berbeda dari Pertamina yang lebih dipengaruhi bencana alam dan rumor media sosial. Sementara Prancis menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan publik yang sangat kritis. Dari kasus Total Energies, pelajaran penting bagi Pertamina adalah komunikasi proaktif tentang suplai dan harga, insentif yang menunjukkan kepedulian, serta koordinasi erat dengan pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik. Oke, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Raffi yang sudah menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Rekomendasi strategi pemasaran Pertamina. Yang pertama, strategi jangka pendek. Dashboard pasokan BBM. Informasi stok dan distribusi real time untuk mengurangi ketidakpastian dan panic buying. Komunikasi empatik. Pesan yang menenangkan dan human centric untuk menjaga kepercayaan publik. Pesan konsisten atau EMC. Satu pesan resmi di semua kanal agar tidak terjadi distorsi informasi. Yang selanjutnya itu edukasi anti panic buying. Konten sederhana berbasis behavioral economics untuk mengubah perilaku konsumen. Selanjutnya, prioritas pasokan. BBM diprioritaskan untuk ambulans, SAR, logistik, dan transportasi publik atau CSR. Yang kedua, strategi pemulihan menengah atau medium team recovery strategies. Narasi publik lessons learned. Laporan terbuka tentang evaluasi dan perbaikan untuk memulihkan reputasi atau reputation repair. Selanjutnya itu kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas. Kerjasama dengan BP atau Pemda untuk jalur distribusi alternatif dan program manajemen bencana atau collaborative value creation. Yang selanjutnya itu ada penguatan service recovery di SPBU. Extra service, jam operasional tambahan, atau loyalty program untuk meningkatkan kembali kepuasan pelanggan, atau service recovery paradox. Yang ketiga yaitu strategi jangka panjang, atau long-term strategic marketing. AI Early Warning System. Sistem prediksi bencana dan gangguan distribusi berbasis AI untuk mencegah krisis dan memperkuat keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada Digital Customer Engagement. Aplikasi layanan dengan info stok SPBU, jalur alternatif, dan fitur pelaporan warga untuk meningkatkan ketertiban dan loyalitas. Yang selanjutnya itu ada rebranding transportasi dan akuntabilitas. Publikasi rutin laporan keberlanjutan, distribusi energi, dan audit untuk membangun trust jangka panjang. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Krisis kelangkaan BBM akibat banjir di Sumatera menunjukkan bahwa pemasaran modern sangat bergantung pada keadaan supply chain, kepercayaan publik, dan pengelolaan persepsi konsumen. Gangguan distribusi berubah menjadi masalah pemasaran karena memicu panic buying dan melemahkan brand trust. Perbandingan dengan praktik Shell, BP, Petronas, dan Total Energies menegaskan bahwa respon cepat, transportasi, dan komunikasi satu pintu mampu menjaga stabilitas pasar selama krisis. Teori pemasaran seperti EMC, Crisis Communication, dan Behavioral Economics menjelaskan bagaimana informasi yang minim dapat memperburuk perilaku konsumen. Secara keseluruhan, krisis ini menekankan bahwa pemasaran adalah elemen inti manajemen krisis. Pertamina perlu meningkatkan transparansi, konsistensi komunikasi, dan teknologi prediksi rantai pasok untuk memulihkan serta menjaga kepercayaan publik di masa depan. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.